Yang baik ya Pak, jumpa. Ya, selamat malam. Sudah makan kita semua? Hari ini nggak ada kita sediakan makan malam ya. Ya, kita bersyukur kalau kita ada kesempatan, Bapak memberikan waktunya, kita bisa bersama-sama hari ini di sini, seminar Paskah kita ya, selama 3 hari. Karena banyak kita nggak ada kita yang ikut ke Kaban Jahe. Jadi Bapak sediakan waktunya untuk kita. Kita mengucap syukur ya, Bapak sudah menyediakan waktunya untuk kita. Ya, mari kita puji Tuhan untuk waktu yang sudah diberikan sama kita. Kita muji Tuhan, ada satu yang serahkan diri, nomor 4 di buku pujian kita. Kita nyanyikan yang bait pertama sama bait keduanya saja. Ada satu yang sudah serahkan diri, tersalib bagi segenap dunia. Dialah anak Allah yang turun mati untuk orang-orang berdosa. Terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat sungguh. Oh betapa mulia, besar cintanya, disucikannya segenap hatiku. Sekarang tak kena hukum, ku tahu bebaslah, hutangku ditebus darahnya. Terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat sungguh. Kita nyanyikan sekali lagi bait pertamanya saja. Ada satu yang sudah serahkan diri, tersalib bagi segenap dunia. Dialah anak Allah yang turun mati untuk orang-orang berdosa. Terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat sungguh. Satu lagi kita muji Tuhan Pak. Kita muji Tuhan dari nomor 55. Betapa besar kasih-Mu Allah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari Pak. Iya. Baik, kita mencoba mempelajari Paskah ya. Dasar pertama kali itu halaman 10 kalau dalam buku ini. Halaman 10. Ini garis besar Paskah. Ya. Sebelum kita berdoa, kita baca, nanti kita masuk. Paskah, apakah kesan Anda tentang Paskah? Dari mana kita mulai pengertian Paskah? Jawabnya dari kitab Keluaran, pasal 12. Jadi Paskah dasarnya kitab Keluaran. Ya, itu dasarnya. Bukan Matius, Markus, Yohanes, bukan. Paskah jumpa di kitab Keluaran. Ya. Nama Yesus jumpa di Injil Matius pasal 1 ayat 21. Nama Allah nanti jumpa kita di kitab Keluaran. Oke, ini pertama. Berikutnya, apa Paskah? Aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi Paskah artinya Passover melewati rumah-rumah orang Israel tapi menghukum orang Mesir. Itu baru nanti Anda bisa baca di bawah. Kita coba bagaimana bisa kita mengerti. Ya, baru kalau perjanjian baru, apa itu Paskah? Paskah itu perjanjian baru, itu perjamuan kudus. Itu singkatnya. Paskah itu keluarga, perjanjian lama. Perjamuan kudus itu juga keluarga. Ya. Rajin-rajin datang ya. Ramai kalian. Iya ya. Iya. Iya. Oke, seberapa bisa kita coba? Bisa ya. Mari kita berdoa. Kami dengan rendah hati sujud mengaku Allah kami itu jauh lebih tinggi dari kami manusia yang berdosa ini. Karena itu untuk mempelajari ini kami harus mengaku kalau Tuhan mengungkapkannya sejauh itu cuma kami mengerti. Yang kedua, apa yang kami perlukan itu saja kami beri. Kami hadir dalam kesempatan ini supaya kami mengenal Allah kami itu dan beribadah kepadamu dan mentaatinya. Kuduskan kami, beri kami kekuatan secara jasmani, terutama rahasia kerajaan Allah. Tidak ada satu ahli pun bisa mengenalnya, kecuali
Kalau Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan kami Yesus mengungkapkannya, barulah kami mengerti. Itulah doa kami kepadamu, karena kami tidak mampu, tolonglah kami Tuhan Yesus. Berilah Roh-Mu yang kudus menjadi guru kami, hadir, sehingga kami dapat mengerti Paskah ini. Pujilah namamu, Yesus Juru Selamat kami, itulah yang telah mengajari kami merayakan Paskah. Amin. Baik, kita mulai dari kitab Keluaran. Buka, ada ini Keluaran. Jadi ini perjanjian lama yang tidak bawa. Maunya tadi pakai proyektor kalian. Karena ini tetap Keluaran ini. Ya, secara sederhana, kalau kita tahu Alkitab, kalau kita kitab Kejadian, kita baca pasti kesan kita Allah berfirman, jadilah terang. Maka kita bisa melihat kuasa Allah di dalam kitab Kejadian. Tapi soal namanya, tidak ada satu orang pun tahu nama Allah. Hanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa namanya Allah itu enggak diceritakan. Nanti kitab Keluaran dia akan membicarakan Allah yang Maha Kuasa yang sama dengan kitab Kejadian. Tapi dia sudah punya nama. Itu bedanya. Jadi kalau Anda tanya, apa bedanya Allah di dalam kitab Keluaran dan kitab Kejadian? Di kitab Keluaran nama Allah belum ada. Tapi di dalam kitab Keluaran ada namanya Allah itu. Kitab Keluaran ada namanya Allah disebut. Itulah khususnya. Jadi Abraham lah katakan, dia hanya tahu ada Allah, tapi namanya tidak tahu. Tapi kalau kita masuk nanti kitab Keluaran di dalam Paskah, itu ada namanya Allah. Lebih pribadi, kita bisa memanggil namanya. Makanya waktu nanti kita masuk kitab Matius pasal 21, sebelum lahir Allah itu sudah disebut namanya duluan. Nama di kitab Keluaran sama dengan nama di kitab Matius. Sama dengan nama di kitab Yohanes. Ya, itu pertama kali. Itulah bedanya kitab Kejadian. Ya, jadi kalau Allah, Abraham itu bagaimana dia mengenal Allah? Nanti kita jumpa sedikit. Ya, kita kan sedang membicarakan soal Allah. Mari kita lihat dari kitab Keluaran ya. Ya. Keluaran inilah kitabnya Paskah. Ya. Ya, ini bagus kalau kamu semangat, bacalah Keluaran pasal 1 sampai pasal 12, selesai cerita Paskah. Ya, itu. Oke, Keluaran pasalnya yang keberapa kita baca ya? Pasal 5. Keluaran. Ya, kalau kita hanya bawa perjanjian baru, kita bawa lah ya. Oke, Musa menghadap Firaun. Kita mencoba ya. Jangan lupa ya. Ini mengenal Allah. Kenal Allah itu namanya Paskah. Makanya tadi Paskah itu arti katanya saja Allah lewat. Dari rumah-rumah orang Mesir, dari rumah-rumah orang Israel, tapi dia membunuh
anak sulung semua orang Mesir. Mungkin kata yang belum pernah kita serius, yang membunuh itu setan atau Allah? Setankah membunuh atau Allah? Sependapat. Karena kalau sama setan takut kali kita masukku. Tapi sama Allah tidak. Makanya tadi langsung saya mulai, aku akan lewat tetapi membunuh anak sulung orang-orang Mesir. Karena kita sudah terbiasa dengan bujukan setan bahwa Allah itu baik. God is so good. Sehingga kita tidak takut. Tapi dalam Paskah tidak bisa tidak, itulah kesan kita. Nanti Anda langsung tak kenal berapa. Kalau saya dalam catatan saya ini 11 tulah. Yang membuat tulah ini semua bukan Allahnya orang Mesir, tapi Allahnya kita. Ya, makanya tadi di sini langsung kita lihat Paskah itu di sini dikatakan tadi Pak, aku melihat darah itu maka aku akan lewat. Jadi tidak ada ketulah apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi kita permulaan ceramah Paskah ini langsung kita mengakuinya bukan setan yang membunuh. Yang membunuh itu adalah Allah. Itu dalam Paskah. Jadi jangan kita lupa ini cerita Paskah. Jadi kitab Kejadian sudah masuk kita kitab Keluaran. Ya. Oke, mari kita lihat masalah Paskah yang paling dalam apa? Kitab Keluaran pasal 5. Musa menghadap Firaun. Bangsa Israel makin ditindas. Nah, kita tadi sudah berdoa, kita baca. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, raja Mesir. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sudah lihat? Tuhan Allah Israel. Ini bukan Tuhannya huruf kecil ya. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Karena Allah Israel dengan Allah Mesir tidak sama. Ini nomor satu kita harus pegang. Allah Israel dan Allah Mesir tidak sama. Beda orangnya. Ya, baru kita lanjutkan. Begini berfirmanlah, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Jadi Firaun tidak kenal, maka dia katakan apa? Siapakah Tuhan? Huruf besar ini ya. Ya, saya pilih langsung pasal 5, nanti pasal 3-4 mungkin bisa baca sendiri kalau nggak ada pun waktu kita kali, tapi nanti secara garis besarnya kita baca. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Semua menafsirkan ada dua. Firaun tidak mengakui adanya Tuhan. Yahweh ini Yahweh ya. Kedua, ada tapi nggak ku kenal. Karena itu aku tidak mau mendengarkannya. Ya. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus ku dengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Jadi langsung konsep kita, sudah dua grup sekali ini di hadapan Allah. Ada Firaun, ada Israel.
manusia sudah dibagi dua. Satu umatnya Israel, satu umatnya Firaun. Allahnya Israel dan Allahnya Mesir. Jadi kalau kamu sensitif dalam perkataan itu, rupanya manusia ini nggak pernah bisa lepas dari Allahnya dia. Dan inilah yang akan berperang. Keluaran itu berperang. Itu kesan nanti yang terakhir. Inilah kesan kita yang pertama. Nah, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Apalagi dikatakannya? Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi, kalau kamu baca ke depan nanti, berarti semua cerita mulai nanti dari pasal 5 ini ke depan, berarti Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada Firaun. Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada Firaun karena Firaun berkata, siapakah Tuhan itu? Aku tidak kenal. Jadi kalau kita tidak kenal Tuhan, samalah dengan Firaun. Makanya cerita ke bawah ini nanti Allah memperkenalkan diri kepada Firaun. Sampai di situ bisa kita jelas. Nah, terakhir nanti Firaun sudah mengenal Allahnya umat Israel. Di mana dia mengaku dia sudah kenal. Nanti kita jumpa pasalnya yang ke-14. Waktu Laut Merah dibelah. Di situ mati semua tentaranya. Maka Firaun harus mengaku bahwa inilah Allah yang benar. Itu ceritanya di sini. Jadi baca Alkitab ini, kamu tidak bisa hidup di dalam dosa upah dosa. Itu bukan di sini ceritanya. Di sini siapakah Allah itu yang harus aku dengar? Siapakah Allah itu sehingga aku membiarkan umat Israel pergi? Di sini tidak disinggung soal dosa ya, jangan nanti kita ini kan lengketnya dosa, jangan. Jadi kalau kamu baca Alkitab ini, lupakan dosa. Tapi mari kita maju mengenal. Karena itu yang dibilang Firaun. Siapakah Allah itu? Aku tidak kenal. Siapakah Allah itu? Sehingga harus kudengarkan. Siapakah Allah itu? Maka kubiarkan umat Israel pergi. Nah, barulah jawabnya, oke, kalau begitu Musa, perkenalkan aku kepada Firaun ini. Itu terus belakang. Ya, perkenalkan siapa aku kepada bangsa ini. Sebelumnya, apakah orang Israel sudah kenal Allah? Ini yang sebelum kita maju. Apakah orang Israel sudah kenal Allah pada waktu itu? Pernah kamu pikirkan itu? Oke, sebelum kita maju, mundur kita sedikit, kita lihat pasal 3. Apakah orang Israel sudah kenal Allah? Itu pasal 3. Nanti kan baca pelan-pelan ya. Ini tidak buat segese, kita baca saja. Tapi dalam otak kita ini, apakah orang Israel kenal Allah? Karena sejarahnya ini, kalau kamu ingat ini, Musa 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian. Umur Musa sudah 80 tahun. Mereka ini di Mesir sudah 430 tahun. Selama itu tidak ada satupun yang mengkhotbahkan Allah Israel karena mereka tinggal di Mesir. Mereka senantiasa melihat orang Mesir dengan jampi-jampinya. Ini keadaan cerita ini. Jadi 430 tahun sudah dibawa oleh si Yusuf. Mereka kemana? Ke Mesir. Maka waktu Yusuf mati,
Satu pesannya sama orang Israel. Bawa nanti tulang-tulangku. Itu cuma iman. Ya, ini tulang. Jangan mengukal holi ya, itu berbeda ya. Karena mengukal holi itu bukan ada janji. Jadi kalau kita tanya, di mana imannya umat Israel itu? Justru beriman. Nanti pasti kita akan keluar dari negeri ini. Buktinya, tulangku jangan ditinggalkan Mesir. Maka waktu mereka meninggalkan Mesir, mereka membawa apa? Karena itu penggenapan imannya. Itu lamanya 430 tahun. Makanya waktu Joshua tadi tanya aku, kenapa kamu buat nama perjanjiannya di Kapan Jahit? Berapa puluh tahun baru digenapi? Ku ceritakan, wah lama ya. Ku pikir 1 tahun sudah dikasih Tuhan, 2 tahun. Wah ini lebih dari 10 tahun. Ini 430 tahun baru mulai cerita ini. Ya, jadi kalau kamu nanti baca kitab Keluaran, pertama kali kesandu di situ, bagaimana Musa lahir. Sudah itu bagaimana Musa bisa selamat dari situasi yang berat kali, karena semua anak laki-laki harus dibunuh oleh Firaun. Tapi Musa lain. Walaupun dia jatuh ke tangan putri Firaun, tapi Tuhan membuat putri Firaun jatuh sayang kepada Musa. Itu ceritanya dimulai ya. Ya, karena itulah tadi kuasa Allah. Kuasa Allah itu bukan saja di tangan kita dia berkuasa, di tangan musuh pun. Ya, kan di tangan musuh Musa. Ya, tapi enggak dibunuh. Karena yang berkuasa bukan putri Firaun. Yang berkuasa adalah Allah yang Maha Kuasa. Makanya pernah Tuhan Yesus katakan, apa yang kau serahkan kepadaku, itu yang bisa kupelihara. Barang siapa yang memelihara nyawanya, akan kehilangan nyawa. Ini storytellingnya. Waktu Ibu Musa menyerahkan Musa ke tangan Tuhan. Masukkan ke sungai Nil. Jatuh ke tangan putri Firaun. Tapi hati putri Firaun mengasihi anak ini. Jangan lupa, Allah berkuasa di tangan musuh. Iman kita itu bangkit kalau kita benar eksekusinya. Tapi kalau eksekusi itu salah, iman itu nggak tambah. Kan benar kan? Karena semua peraturan nggak bisa lagi lari, kan begitu. Jadi kemana Musa dibuat? Sudah lahir dan sudah 3 bulan. Nangis nanti dia didapatkan tentara Firaun nanti akan dibunuh. Karena itu lebih baik dia dihanyutkan ke sungai Nil. Sebab sungai Nil ini nanti kena sini mandi orang-orang hebat. Karena belum ada water lading di rumah. Nah, Anda bisa lihat kuasa Allah permulaan hidupnya Musa. Makanya waktu kami PA, kenapa Musa dipelihara Allah? Untuk apa Musa dipelihara Allah? Itu PA kami. Ya, baru berikutnya, apa saja yang pernah diperbuat Allah dalam hidup Anda? Perhatikan kali ini kalau Anda khotbah. Ini menguatkan iman. Yang kukatakan ini. Jangan ayat ini, tapi nggak ada sangkut pautnya dengan Allah. Karena aku pelajari juga YouTube kita kadang-kadang, Facebooknya. Ini kok cerita apa ini? Makanya kita tadi, Firaun katakan apa? Aku tidak kenal Allah. Nanti ceritanya ke belakang, Firaun harus mengakui, inilah Allah yang tidak kau kenal itu. Pasal 14 nanti, kesimpulannya pasal 5 ini. Ya, di sana nanti Firaun harus mengakui, inilah Allah. Tapi dia mengenal Allah bukan untuk diselamatkan. Tapi dia mengenal Allah karena apa? Karena murkanya Allah terhadap Firaun. Kita kenal Allah bisa 2 hal. Kita bisa seperti Judas kenal Allah, dan bisa kita kenal Allah
seperti Simon Petrus. Judas kenal Allah, kenal dia. Tapi dia gantung diri. Di mana bedanya dengan Petrus kenal Allah? Dia menjadi rasul. Ini nggak akan kujawab. Nanti Anda akan memikirkannya. Karena pasca itu ceritanya sederhana. 430 tahun tidak ada khutbah. Hanya ada khutbah. Mayatnya siapa? Mayatnya Yusuf. Jadi mereka berangkat ke sana 70 orang. Dan waktu mereka ini keluar, sudah 600.000 laki-laki saja. Ya, makanya semua orang penafsir, keluar mereka dalam 400 tahun ini, pertambahan umat Israel di Mesir, itu nggak tanggung-tanggung. Itulah sebabnya Mesir ketakutan, akhirnya muncul kitab Keluaran. Karena Firaun mau membunuh orang Israel. Nah, ini membangun iman kita yang kukatakan ini. Ya, jadi bisa nanti Anda pikir-pikir, oh, Musa kok nggak mati? Ya, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa yang memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa yang menyerahkannya, maka dia menerimanya kembali. Ini iman. Jadi ibunya Musa beriman seperti Yusuf. 400 tahun kemudian nanti bawa mayatku ini ke tanah Kanaan. 400 tahun. Jadi setiap kali mereka ingat mayat Musa. Itu berkhutbah sama umat Israel bahwa kita akan pergi. Tapi kenalkah mereka Tuhan selama 400 tahun ini? Mari kita mulai dari pasal 3. Ya. Tapi jangan hilang ya. Karena yang mau diceritakan dalam Alkitab ini supaya Firaun mengenal Allah. Jangan lupa. Ya, supaya Firaun mengenal Allah. Itu nanti sampai pasal 14. Ya. Mari kita lihat Musa diutus Tuhan. Dan lihat pasal 3 ya, di atasnya kita baca. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Keluaran pasal 2 itu ayat 23. Judulnya itu pas pasal 3 ayat 23. Pasal 2 ayat 23 kalau itu urutannya. Itu Musa diutus Tuhan. Alkitab kita salah pembagiannya. Jadi boleh kita lihat. Aturannya ini mulainya pasal 3 ini. Tapi disatukannya ya. Sudah lihat Keluaran 2 ayat 23. Musa diutus Tuhan. Kata yang pertama kita bisa lihat 23. Lalu sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Kalau jago doa, ini pegangan. Sudah sampai teriakan orang Israel itu kepada Allah. Inilah doa. Ya, berikutnya, bulan 4. Allah mendengar mereka mengeram. Allah mengetahui pergumulan. Langsung Anda ingat bagaimana cerita-cerita di dalam perjanjian baru. Katakanlah orang buta. Yesus orang Nazaret. Katanya begitu ya. Ya. Orang sakit kusta. Tolonglah aku. Kan itu berseru. Nah ini sama. Ya. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kalimat ini bisa menguatkan iman kita. Apa yang dijanjikan Allah diingatkan oleh doa orang Mesir. Jadi kalau sudah disampaikan doa kita, maka Tuhan akan mengingatnya apa yang dijanjikannya sekarang diberikannya. Jadi kalau kita berdoa, itu yang menggerakkan hati Allah dalam 23 dan 24. Ya itu berapa ratus tahun kita tidak tahu ya, tapi itu yang katakan Tuhan. Berikut 25.
Maka Allah melihat orang Israel. Dan Allah memperhatikan mereka. Ini orang kita. Allah memperhatikan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro, mertuanya imam di Median. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. 23, 24, 25. Itulah latar belakangnya masuk ayat 1 pasal 3. Musa, ya. Ya. Itu cara membaca kitabnya. 20 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan, di sini malaikat Tuhanlah Allah, ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Secara sederhana, Allah membuat keheranan bagi Musa. Allah membuat keheranan bagi Simon Petrus. Waktu Simon Petrus tangkap ikan dan banyak sekali. Akhirnya dia menjadi penjala manusia. Ada sesuatu. Hari Raya Paskah sama. Ya, Hari Raya Pentakosta sama. Allah mencurahkan rohnya. Akhirnya orang ada sesuatu yang tertarik. Jadi kalau hidup ini terjadi sesuatu, bisa memungkinkan kita mendengar firman Tuhan. Tidak biasa, ya. Musa berkata, baiklah aku akan menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ini membuat Musa meninggalkan kambing dombanya dan datang ke gunung itu. Ketika dilihat Tuhan, ini perhatikannya nama Tuhan ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Tuhan mengenal nama Musa. Kemahakuasaan Allah, tahu dia semua nama kita. Saulus, Saulus, tahu dia nama kita. Ya, oke, kita lanjutkan. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kapan berubah tanah ini menjadi kudus? Jawabnya apa? Ya, karena Allah hadir di situ, maka dia berubah menjadi kudus. Ini pelan-pelan. Jadi kita kudus bukan karena kita nggak berdosa. Jemaat yang kudus di Korintus, Anda tahu bagaimana dosanya jemaat Korintus, ya? Ya, perjamuan kudus saja pun banyak yang sakit dan tak sedikit yang mati karena berdosa mereka dalam perjamuan kudus. Tapi kalau kita baca, jemaat Korintus yang kudus karena Allah. Jadi kita kudus bukan karena tingkah laku kita kudus. Karena Allah yang hadir membuat kita kudus. Setuju atau enggak? Makanya di sini Musa mulai belajar mengenal Allah. Kan kita tadi berbicara apakah umat Israel ataukah Musa sudah kenal Allah? Jawabnya kan tidak, ya. Ya, makanya dipanggil Musa. Gitu. Dibuatnya sesuatu, akhirnya tempat ini kudus, tanggalkan kasutmu. Musa tahu itu karena 40 tahun yang lalu baru dia bunuh di Mesir. Sesudah itu dia lari ke tanah Median. Pelariannya itulah disinggung Tuhan mengenai kasutnya. Baru dia terkejut. Kok disebut apa yang sudah kulakukan 40 tahun yang lalu. Maka kalau nggak disebut Tuhan kasut kita, nggak bisa kita tahu apa dosa kita. Ini kasut. Karena tempat ini adalah kudus. Langsung Musa tahu sebagai umat Israel bahwa Allah mereka itu adalah kudus. Karena Allah hadir di sini, maka kuduslah tempat ini. Kenapa disebutnya sandalku? Karena aku membunuh. Janganlah membunuh. Kan itu dalam kitab Keluaran, nanti dia sendiri yang menulis, ya. Di sini disinggungnya itu. Allah yang menyebutkan kasutnya Musa.
Maka kalau bukan Allah yang menyebutkan dosa kita, tak bisa kita ingat. Sama dengan waktu Sakeus. Sakeus itu langsung ingat waktu Yesus datang ke rumahnya. Kalau ada yang kuperas dan ada suku kembalikan. Perempuan Samaria juga sama. Panggil suamimu. Enggak ada suamiku. Betul kau itu. Yang itu pun kelima bukan suamimu. Langsung dia teringat. Allah menyebutkan kasusnya Musa. Ini pertemuannya. Jadi disinilah nanti Musa mulai mengenal Allah. Kan tadi pertanyaan kita kan, apakah umat Israel kenal Allah? Kita lanjutkan. Ayat berapa sekarang? 6. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu. Ini perkenalan Allah. Lagi ia berfirman kepada Musa, ya, akulah Allah ayahmu. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Beginilah mereka mengenal Allah. Waktu pertanyaan kami, bagaimana Anda mengenal Allah? Itu dalam PA kami. Bagaimana saudara mengenal Allah? Kalau di sini, Allah, akulah Allah Abraham, dan Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Berikutnya apa? Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Sudah ya? Sudah kenal dia Allah? Kita lanjutkan. Dan Tuhan berfirman, Lalu Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het dan orang Amori, orang Peris, orang Hewi dan Jebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Dan sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini temanya. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pertama, Musa menyadari sebagai tukang gembala. Mungkin dia sudah lupa semua pendidikannya di Mesir. Sekarang sebagai tukang gembala 40 tahun. Dulu memang dia adalah tokoh besar di Mesir sebagai anak Firaun. Sekolahnya tinggi-tinggi dan pengetahuannya hebat-hebat. Tetapi sekarang sudah jatuh menjadi tukang gembala. Siapakah aku ini? Berikutnya, apalagi dia katakan, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Di gunung Sinai, ya. Di mana mereka berjumpa, disitulah nanti Musa menerima 10 firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah kasih tanda bahwa ini nanti terjadi kalau engkau membawa bangsa itu, tandanya aku menyertai kamu. Ya. Berikutnya, ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Sudahkah Musa mengenal Tuhan? Nanti pertanyaan kepada kita, aku sudah kenal Tuhan kah? Kan begitu ini Paskah. Makanya Musa katakan gini, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Kalau nanti mereka itu tanya, kalau memang Allah mengutus engkau, siapa namanya? Anda
bisa mengerti kalimat ini? Jadi sampai di sini Musa tidak tahu nama Allah. Ya, makanya kita bilang tadi dalam kitab Kejadian Allah menjadikan langit dan bumi, tapi soal namanya tidak ada yang tahu. Musa juga di sini tidak tahu nama Allah. Anda tahu nama Allah? Mana tahu orang Kristen pun nggak tahu nama Allah. Kita renungkan dalam-dalam ini. Kenapa Anda berdoa, Bapa kami yang di surga? Itukah Allah Anda? Kenal Anda Bapa di surga? Ini dalam ini. Maka Musa nggak mau pergi kalau dia nggak tahu siapa nama Allah itu nanti, karena gagal nanti aku. Musa nggak mau pergi. Karena di sini nanti Anda nggak pernah jumpa nama Bapa di surga. Mungkin Anda tidak akan pernah jumpa itu di dalam Alkitab ini. Nanti coba renungkan itu. Karena ini persoalan kita. Anda tidak beriman karena tidak kenal Allah. Ya, ini yang menjadi persoalan dalam kitab ini nanti. Makanya Allah mau memperkenalkan diri kepada Firaun walaupun dia nanti tidak selamat. Makanya kita tanya tadi, apakah Musa sudah kenal Allah? Umat Israel sudah kenal Allah? Ini pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan. Nanti ini kan seminar, jadi bukan khotbah yang gampang ya. Oke, berikutnya berapa tadi kita sudah? Siapa namamu? Katanya ya. Berani Musa ya. Berani Musa bertanya siapa nama Allah itu. Karena dia sudah sadar aku ini orang kecil. Sudah aku bela orang Israel itu. Itulah membuatnya aku sudah berada di Midian ini menjadi gembala. Karena umat Israel itu tidak mau. Kan gitu ceritanya nih. Berikutnya apa? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Apa yang Anda mengerti di sini? Inikah nama Allah yang kita panggil? Jangan lupa, maka sebelum Yesus lahir, harus diberi oleh malaikat itu namanya. Berilah namanya Yesus. Itulah nama yang sama di sini. Makanya akulah roti hidup. Akulah pokok anggur. Marah umat Israel itu karena dia tahu nama ini. Dia ini orang Nazaret. Anaknya si Yusuf. Dia ini blasphemy namanya. Menghujat Allah. Barang siapa yang menghujat Allah harus dibunuh. Itu alasannya Yesus dibunuh. Kita kan hanya Yesus dibunuh karena dosaku. Kita ini kan untungnya ininya kita beragama kan. Ini kan tidak. Inikah Allah yang Anda panggil? Nanti Anda pulang ke rumah, waktu berdoa makan, kesinikah kita berdoa? Inilah sebutanku turun temurun. Katakanlah itu kepada orang Israel itu. Cuma Musa mau bertanya tentang nama Allah. Alasannya menurut saya, sejauh yang saya pergumulkan, karena dia sudah tahu beratnya. Makanya bagi saya hamba Tuhan itu berat. Jauh lebih enak jadi pedagang. Jauh lebih enak dari petani jeruk. Hamba Tuhan itu, inilah beban yang paling berat. Tidak ada beban yang lebih berat daripada menjadi hamba Tuhan. Bagi saya ya. Karena antara Allah dan manusia, antara Allah dengan iblis, nanti selanjutnya Anda jumpa. Ya, makanya Musa nggak mau. Aku kecil, nanti kalau ditanya orang itu soal namamu, aku nggak bisa jawab. Barulah Tuhan katakan, aku ini, katakan namaku, inilah sebutanku turun temurun. Jadi kesitulah kita beriman. Jadi mulai Musa mengenal Allah dari namanya. Kita baca lagi, nanti mana tahu diterangkan Allah lagi lebih dalam.
Ya, itu ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu. Ya, jadi Tuhan, aku sudah mengindahkan kamu. Bagus ya, Tuhan berjanji, aku sudah mengindahkan umat Israelku itu. Aku sudah mengindahkan kamu. Juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Jebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus berseru berserta para penetua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani. Sama ya, satu Ibrani, satu Israel. Israel itu munculnya pada waktu Yakub ya. Namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir berkemurahan hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Janji Allah banyak ya. Ini saling kontak. Memang kalau Allah memanggil kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, tidak pernah tidak ada janji yang ditunggu. Sama dengan orang yang mau menerima Yesus atau bertobat, begitu dia bertobat, ada janji yang harus dia tunggu, yang Tuhan akan berikan bagi dia. Itu nanti Paskah kita akan sampai ke dalam kebangkitannya, ya, dan sampai waktu Yesus nanti naik ke sorga dan ada janjinya dia datang kembali. Ini sama. Mari kita baca 22. Tetapi tiap-tiap perempuan meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Apalagi lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Berat jadi pendeta itu. Tidak didengarkan oleh orang lain. Bagaimana Allah menyatakan diri kepadamu? Kan gitu. Ya, kan nggak mau dia. Apalagi Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Bisa kita mengerti ini? Bagaimana Tuhan sekarang mengajar Musa supaya Musa bisa mengenal Allah. Kalau soal nama tadi sudah jelas ya. Oke, nanti aku kasih tahu. Karena itulah nama seterusnya. Sekarang, bagaimana nanti kalau orang itu nggak percaya lagi? Gitu. Soal nama sudah jelas. Apa di tanganmu? Gitu. Tongkat katanya kan gitu ya. Ya. Tapi jangan lupa dengan satu kata. Allah sedang mengajar supaya umat Israel ini menjadi percaya. Baru nanti bisa maju. Oke, nanti Anda bisa baca di rumah, aku rasa. Tapi aku sadar juga. Tuhan katakan, enggaknya nanti dibacanya di rumah itu. Baca saja sekarang. Iya, makanya salah aku terus ilmu berkhotbah. Karena langsung, enggak nanti dibacanya itu, enggak nanti lupanya. Dia itu baca saja bersama kan gitu.
Iya, boleh. Kita baca. Sudah datang tadi bapak-bapak ini. Oke, sekarang kita baca ayat pasal 4. Lalu sahabat Musa, bagaimana mereka nanti tidak percaya? Menampakkan diri. Tuhan berfirman, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Musa sendiri belum percaya. Supaya kita konkret nanti. Ya, banyak kita, ini Paskah. Ya, kita baca. Kalau gitu kata Tuhan kan kita harus ikuti. Aku kan mengikutinya. Ya, 6. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkan lagi tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah itu dikeluarkannya. Maka tangannya sudah kena kusta putih seperti salju. Sudah sakit kusta ya. Nah nanti langsung Anda ingat. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Mungkin yang pertama adalah kerasukan. Sesudah itu sakit kusta. Menunjukkan bahwa Allah yang ada persoalannya dengan Musa dulu di tanah Midian, ini sudah datang di tengah-tengah kita. Karena ini menjadi kasus, membuat Musa menjadi percaya. Ini juga dibuat Tuhan Yesus supaya mereka percaya inilah aku adalah aku. 7. Sesudah itu firman-Nya, masukkan lagi tanganmu kembali ke dalam baju. Masukkannya tangannya kembali ke dalam baju. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu putih kembali seperti seluruhnya badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Kapan nanti percaya Musa ini? Kapan nanti percaya umat Israel ini? Tapi Musa sudah tahu kan? Sebagai hamba Tuhan, dia pernah gagal. Dan dia tahu, tak mungkin nanti percaya orang Israel itu. Makanya terus dia membujuk sama Tuhan. Supaya bisa sampai kepada percaya. Nanti Anda akan tanya diri sendiri. Aku bagaimana caranya sampai aku bisa percaya? Kalau Thomas, bagaimana caranya sampai Thomas bisa percaya? Ini menjadi renungan yang paling dalam pertama ini. Kita lanjutkan ayat berapa sekarang? 8. Ayat 9. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, kan sudah duluan kan? Dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di dalam tanah kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, apa katanya? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Payah ya? Sulit kalau nggak percaya. Apa saja bisa jadi alasan. Sibuk katanya. Nggak sempat katanya. Semua ada alasan karena tidak percaya. Oke, sekarang kemana kita coba? Ya, hambamu ingat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepada siapa yang membuat lidah manusia? Langsung Anda lihat di dalam waktu Yesus memberikan orang bisa berbicara. Kalau nanti Anda baca perjanjian baru, waktu orang bisu dan orang tuli mendengar, Yesus sembuhkan, langsung mereka ingat ayat ini. Berarti inilah Allah yang sudah berbicara kepada Musa dulu. Ini karena kan Paskah, kita kan berbicara Paskah tadi. Ya, tetapi Tuhan berfirman kepada siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku Tuhan Allah? Bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya? Ingat ayatnya 11 ini. Berapa banyak disembuhkannya orang tuli? Berapa banyak disembuhkannya orang buta? Bukankah aku yang membuat mereka tuli dan menjadi buta? Akulah Tuhan Allah. Supaya Musa bisa percaya.
percaya. Maka waktu Yesus datang ke bumi, inilah yang dilakukannya. Sehingga umat Israel percaya, inilah yang dulu. Yang sudah jumpa dengan Musa di padang gurun. Dari perbuatannya mereka akui. Tapi dari asalnya orang Nazaret, mereka tidak akui. Sulit menjadi percaya. Maka kita akan sampai. Jadi siapa yang membuat orang tuli? Siapa yang membuat kita bisa melihat? Aku, yakni Tuhan. Akulah terang. Akulah kebangkitan. Inilah Allah di situ. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, ini dia. Tak mau. Apapun diberikan, enggak mau. Hasilnya apa? Enggak mau. Ya inilah dia. Ya, makanya ada satu renungan yang sangat sederhana. Kalau pernah kita gagal, ya. Musa kan gagal ya. Makanya dia lari ke Mesir pun karena gagal Musa. Hatinya baik kali. Menolong orang Israel. Tapi orang Israel sendirilah mengadukan dia kepada Firaun. Sehingga Firaun mau membunuh dia. Itu backgroundnya Musa lari ke tanah Midian. Makanya kegagalan itu menimbulkan negatif di dalam kepribadian kita. Enggak pede lagi Musa. Lebih baik biarlah demikian. Utus orang lain. Tidak bisa ditolong dia untuk percaya. Tuhan, Tuhan kau bilang. Kan begitu ceritanya. Sekarang pun kita enggak makan. Tuhan, Tuhan kau bilang katanya. Kan gitu kita makanya enggak khotbah kan. Makanya menjadi berkat salah satu kali di camping Kaban Jahe itulah 1 Korintus 15 ayat 56. Jadi katanya, karena ada kebangkitan, bergiatlah kita melakukan pekerjaan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Itu 1 Korintus pasal 15 ditutup dengan giat karena yakinnya ada kebangkitan orang mati. Kita percaya atau enggak? Atau kita seperti Musa? Nanti Anda pulang kan? Anda ini kan khotbah pertama. Mari kita baca. Ini bagaimana? Tetapi Musa berkata apa katanya? Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kuutus. Siapa yang patut diutus? Bukankah Musa mulai dari sungai Nil sudah dipelihara Tuhan? Mana ada lagi orang lain? Cuma Tuhan sudah menolong Musa sejak dia lahir sampai di tanah Midian sampai hari ini. Siapa lagi mau diutus? Begitu banyaknya pertolongan yang sudah diberikan oleh Tuhan sama Musa. Apa kata Tuhan sama dia? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan dia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Mantap ya? Apa yang mantap? Tuhan tidak mau menukar Musa menjadi Harun. Itulah Allah satu-satunya yang kita kenal. Tidak ditukarnya Musa, digantinya dengan Miriam itonya. Tetap Musa adalah Musa, pertanggungjawaban harus ada di hadapan Allah. Makanya dalam 1 Korintus terkutuklah orang yang melalaikan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan tidak memindahkannya kepada orang lain. Itulah makanya Yunus dibuang pun ke laut, tak mati di laut. Tapi datang juga ikan. Tidak bisa Yunus lari dari Allah yang Maha Kuasa. Karena dialah yang ditetapkan untuk khotbah ke daerah Niniwe. Ini yang mau diceritakan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Hanya menunggu penderitaan Yunus sampai Yunus terakhir apa katanya? Biarlah aku mati. Tapi
orang Niniwe sudah selamat. Ya, Niniwe selamat, Yunus minta bunuh diri karena orang Niniwe sudah diselamatkan, tapi Yunus tidak bersedia. Allah tidak menukar Nabi Yunus. Penderitaan cuma dapat. Ya, makanya Paulus berkata, sulit menendang ke galah rangsang, karena engkau yang telah menetapkannya, aku mentaatinya. Janganlah menjadi seperti kuda bagal. Kalau tidak dikekang dengan apa? Sangamnya, dia tidak mau. Cuma penderitaan yang diterima. Murkalah Allah sama siapa? Sama Musa. Ya, dan Anda bisa menceritakannya selanjutnya. Ya, oke, sudah ya. Jadi Musa sudah percaya. Ya, nanti Anda jumpa di sini ceritanya. Maka orang Israel itu percaya dan mereka sujud kepada Allah. Ayat berapa di sini Anda bisa lihat? Musa kembali ke Mesir. Sesudah Musa percaya, sesudah mereka bersedia, maka dia menceritakan itu kepada umat Israel dan umat Israel pun percaya. Ayat berapa di sini dalam ayat ini? Orang Israel percaya bahwa Allah sudah memperhatikan mereka. 31 kan? Ya, betul, 31. Silakan baca, Ibu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah memindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Ya, inilah dia. Musa dulu percaya, dan baru disampaikannya kepada bangsa itu. Dan apa kata bangsa itu? Ini yang paling enak, 31. Lalu percayalah bangsa itu. Dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Allah mengindahkan orang Israel selama 430 tahun, seolah-olah Allah tidak mengindahkan mereka, diperas, dibunuhi oleh orang Mesir. Peristiwa yang terbesar berarti 80 tahun yang lalu anak-anak mereka sedang dibunuhi. Kan di situ ceritanya waktu Musa lahir kan? Ya, tetapi sekarang umat itu telah yakin bahwa Allah telah melihatnya. Waktu kesaksian jemaat-jemaat Paskah ya. Kan kita ini Paskah yang kedua. Paskah yang kedua itu datang dari gereja yang ada yang jauh. Tapi waktu kami mendengar kesaksian mereka, bagaimana mereka percaya. Ada yang dengan suaminya berkelahi. Ada yang dengan beginilah. Ada yang perceraian. Macam-macam. Tetapi di Kaban Jahe cerita itu nggak ada lagi. Maka kami katakan, inilah pergumulan yang dulu. Baru mulai mereka ini melihat bahwa Allah telah mengindahkan pergumulannya. Dan Allah telah menolongnya. Mereka percaya. Kan ini kata mereka. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel. Selama ini nggak dibayangkannya Allah memperhatikan hidupnya. Sekarang dia tahu Allah sudah memperhatikan hidupku. Aku bawa jimat dari Jawa. Sakit kami terus. Satu kali perjamuan kudus di Kaban Jahe. Yang bawa jimat tidak bisa ikut perjamuan kudus. Disitulah aku mulai sadar. Baru pulang dari Kaban Jahe, aku buang ke semua jimat itu. Dan sampai sekarang, aku tidak pernah lagi sakit. Dan di rumah kami, sudah nggak ada lagi penyakitan. Itu kan baru mulai. Itu baru mulai dia sadar bahwa Allah sudah memperhatikan hidupnya dia. Ini iman. Apalagi kata mereka di sini. Bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel. Kedua, dan telah melihat kesengsaraan mereka. Satu ibu paling jago. Aku yang semua cari makan. Anak-anak semua aku bertanggung jawab. Datang suamiku tiap hari. Sepaki aku, diusir aku. Gitu. Akhirnya aku sewalah rumah. Gitu. Biar dia nggak bisa lagi nolong aku. Pikir gitu.
Pada suatu hari, ikutlah aku terima Yesus. Dan dia sudah lepas. Anda bisa bayangkan bagaimana pergumulan itu. Maka orang Israel di sini ucapannya, Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka. Maka apa? Berlututlah mereka dan sujud menyembah. Ini orang beriman. Ini orang beriman. Tadinya tidak percaya Musa, tadinya tidak percaya umat Israel. Akhirnya kalau Anda baca nanti, mereka percaya dan inilah yang dilakukannya. Maka sekarang Musa harus menghadap Raja Firaun. Supaya Raja Firaun harus mengakui Allahnya umat Israel. Apa dibuat Tuhan? Mari kita lihat ke belakang. Kan itu tujuan kita. Langsung saja kita lompat ke pasal 7. Ya. Pasal 7 kita lihat di situ tulah yang pertama. Apa yang terjadi dalam tulah yang pertama? Karena tadi Allah mau menyatakan kuasanya supaya Firaun bisa mengenal Allah dan membebaskan umat Israel. Itu tujuannya. Tulah pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Menantikan dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan keluarlah dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepada aku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Ini tujuannya, bahwa aku supaya engkau tahu. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air sungai Nil dan air itu berubah menjadi darah. Dan ikan yang sungai Nil akan mati sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan minum air dari sungai Nil itu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas sungai segala air Mesir. Dan di atas sungai selokan dan kertas kumpulkan air dan pada mereka supaya semua menjadi darah dan akan ada darah di sungai tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkatnya dan dibubuhkannya air yang sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk. Dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Apa yang Anda tahu ayat 22 ini? Pasti Anda katakan apa? Ada Allah yang lain. Ahli jampi juga bisa membuat air menjadi darah. Makanya dia tidak mau percaya kepada Musa. Karena ahli-ahli jampi pun kekuatannya sama dengan kekuatan Musa. Enggak mau juga. Lalu dikatakan apa? Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali di sekitar sungai Nil mencari air untuk minuman. Sebab mereka tidak dapat minum air sungai itu. Demikian genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Anda bisa bayangkan bagaimana
Firaun ditolong oleh ahli-ahli mantranya, membuat dia nggak mau percaya. Ya, inilah dia. Nggak mau dia percaya karena ada juga kekuatan yang lain. Berikutnya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jikalau engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata-kata akan mengeriapi dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, yang sampai ke dalam tempat di tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat aduan. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawai-pegawai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tongkatnya ke atas segala air Mesir, maka bermuncullah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi ada lagi yang menghalangi, masih ada kekuatan. Tetapi para ahli pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripada aku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka kata Musa kepada Firaun, silahkan Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui apa? Bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Karena tadi tujuan supaya Firaun bisa mengenal Tuhan Allah Israel. Maka kata-kata itu akan jauh daripadamu, dari rumahmu dan seterusnya. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkannya, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang ditetangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap di rumah, dalam halaman, dan dari ladang. Dikumpulkanlah oranglah bangkai-bangkai bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi hati Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan. Bagaimana? Kalau lega lagi, ia tetap juga berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Sulit atau enggak? Anda lihat, tapi Anda sudah mulai lihat bagaimana hati Firaun sekarang sudah dimintanya Musa berdoa. Kita tutup cerita yang terakhir. Itulah yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulnya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang, segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Kembali lagi sama. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi apa? Tetapi mereka tidak dapat. Sudah ada batasnya. Ya, baru apa dikatakannya? Demikianlah nyamuk itu hingga pada manusia dan binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Anda bisa lihat
Maka kekerasan hati dan percaya hampir sama isi. Anda bisa bayangkan. Tadi bagaimana sampai Musa percaya dan bagaimana sampai umat Israel bisa percaya. Sekarang bagaimana ahli jampi sampai percaya? Di sini yang percaya siapa? Ahli jampi. Firaun belum percaya. Tapi ahli jampi tadi sudah mulai mengaku, raja ini dari Tuhan Allah. Tapi Firaun tidak. Jadi kalau demikian, bagaimana langkahnya sampai saya bisa mengenal Allah? Saya kira ini sangat sederhana. Tadi mantra sama kekuatan. Sesudah mulai nyamuk-nyamuk, mantra nggak mempan lagi. Barulah dia katakan, oh, ini pasti sudah berasal dari Allah. Ada batasnya. Kalau sampai di sini saya khotbah, Anda dapat berkat atau tidak? Saya buat aplikasi yang supaya gampang. Kita ini semua ada yang kita andalkan. Firaun mengandalkan ahli-ahli jampinya. Tetapi sesudah nggak bisa lagi diandalkannya ahli-ahli jampinya pun, ahli jampinya sendiri sudah menyerah. Tidak bisa kita lagi pertahankan ini. Ini sudah jelas dari Tuhan Allah. Tapi Firaun tidak mau berubah. Karena tadinya yang diharapkannya menolong dia, tetap di dalam hatinya, aku tidak akan mau mengenal Allah itu. Sekarang Allah sudah menunjukkan kuasanya terhadap ahli-ahli jampi. Bahwa inilah Allah yang benar karena dia sudah bisa mengalahkan dan dia tidak bisa lagi membuat nyamuk-nyamuknya ini. Dan dia berkata, enggak bisa. Mungkin Anda ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau Mammon tidak bisa lagi menolong kamu, carilah yang abadi. Inilah sebenarnya yang diharapkan oleh ahli jampi ini kepada Musa. Ini nggak bisa lagi ilmu mantra kita ini. Karena itu carilah Allah itu Raja. Makanya dalam cerita ini kita akan berakhir. Berarti aku harus sampai kepada batas. Sampai di sini memang masih bisa aku hidup. Tapi sudah sampai di batas ini, itu nggak bisa lagi. Kecuali Allah yang satu ini yang bisa menolong aku. Itulah membuat di sini bisa kita sampai percaya. Jadi membuat aku sulit percaya karena ada yang kuandalkan. Raja Firaun mengandalkan ahli jampinya boleh. Hanya sampai mujizat itu. Mujizat ketiga yang diandalkannya tadi sendiri pun gak bisa. Kalau nanti Anda baca di belakang, ahli jampi-jampinya itu pun digigiti nyamuk itu. Dan dia berkata, nanti sampai parah, yang paling kena sakit langsung adalah ahli jampinya mengakui. Ini berasal dari Allah. Ada yang kita mau tanyakan? Sudah berapa tulah? 3. Beda dengan mujizat di dalam perjanjian baru. Tulah di dalam perjanjian lama beda dengan tulah di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus membuat segala sesuatu menjadi baik. Kita ingat itu? Waktu orang bisu dan tuli itu melihat, mereka katakan, dia ini semuanya dibuatnya menjadi baik. Tapi bagaimana dengan kitab Keluaran? Kan mereka ingat. Semuanya mendatangkan apa? Tulah. Sekarang Allah yang mana? Karena kita kan belajar di sini. Ya. Makanya Mesir mengalami semua tulah. Tapi nanti dia mengaku. Ini tadi kan mengaku ahli jampi. Ahli jampinya sudah nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi Firaun tidak juga mau menerimanya. Inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan dia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi Anda bisa mungkin katakan, satu sisi Firaun
Melihat mujizat Allah, hukuman bagi dia. Waktu saya baca buku itu menarik sama aku. Firaun itu Allah menyatakan diri kepadanya untuk hukuman. 10 tulah nanti terakhir, sebenarnya bukan 10 tulah. Nanti pasal 14 mati semua tentaranya. Akhirnya disitulah nanti Firaun mengaku, benarlah Allahmu itu. Tapi sudah terlambat. Ahli jampi juga sama. Memang inilah Allah yang benar, kan nggak bisa lagi kita buat. Sampai di sini cuma batasnya. Makanya di dalam kitab yang diceritakan Tuhan Yesus itu, kan ceritanya ada bendahara yang tidak baik ya. Ada bendahara yang jahat ya. Baru Tuhannya katakan, kamu harus diberhentikan karena sudah kudengar engkau adalah bendahara yang jahat. Baru orang yang jahat ini berpikir, kalau aku nanti minta-minta malu, kalau bekerja aku nggak sanggup. Jadi apa yang kulakukan? Dibuatnya lagi tambah jahat dia. Berapa utangmu? 100, tuliskan 50. Berapa utangmu? Segini, tuliskan segini. Baru ditutup oleh Tuhan Yesus di belakang itu. Kalau mammon sudah menolak kamu, carilah yang abadi. Tahukah itu? Atau terlalu teka-teki khotbah ini? Kita ini berapa hari hidup? Kalau dunia ini tidak bisa lagi menampung kita. Kan sudah sederhana kalinya. Ya, kalau dunia ini tidak lagi bisa menampung kita. Karena umur sudah 100 tahun. Carilah yang apa? Carilah yang abadi. Karena nggak bisa lagi dipertahankan yang ini. Karena ini akan berakhir. Itu artinya di dalam ceritanya. Sampai Musa sampai habis semuanya. Dia nggak pernah mencari yang kekal. Sampai mati dia mencari dukun, sampai mati mencari dukun. Tahu dia, tapi dia tidak mencari yang abadi. Makanya dipuji Tuhan Yesus, bendahara yang tidak jujur itu. Karena Tuhannya sudah memberhentikan dia. Dia tahu aku nggak sanggup ini. Akhirnya ku carilah yang lain. Tuhan Yesus buat kalimat di belakangnya. Kalau mammon sudah menolak Anda, carilah yang kekal. Ada yang mau ditanyakan sampai di situ kah? Ini Paskahnya Firaun. Sudah berapa tulah kita? 3. Ya, nanti kita selesaikan sampai pasal 12. Baru kita masuk Paskah Perjanjian baru. Tahukah cerita ini tadi? Kalau dibuat PA, siapa nama Allah itu? Sudah benarkah kita memanggil nama Allah yang dia katakan, inilah namaku turun-temurun? Rupanya itulah connect. Kalau nomor HP kita benar, maka orang yang kita hubungi akan ada respons. Orang ini tadi ada respon. Sudah aku dengar doa orang itu. Karena itu Musa, aku telah turun dan aku mau memperhatikan mereka. Pergilah ke Mesir, lepaskanlah umatku itu. Kita ini sudah kenalkah kita kemana kita memanggil nama Allah kita? Nggak ada? Atau bikin PA 5 menit. Kalau di sana 1 jam PA-nya. Coba Anda ceritakan, Allah yang Anda kenal itu siapa? Anda bisa memperkenalkannya. Gitu. Tapi kalau belum ada satu pun yang tahu, ya itu tidak bisa. Itulah PA kami. Karena masalah Firaun tadi apa? Siapakah Allah yang harus aku dengar? Dan siapakah yang harus aku dengarkan perkataannya dan membiarkan umat Israel pergi? Baru Musa katakan, baru Tuhan Allah katakan apa? Nanti kau akan kenal. Dan Firaun kenal Allah, tapi bukan dalam kasihnya. Firaun kenal Allah dalam murkanya. Semua nanti dunia akan sama dengan Firaun. Dia pasti mengakui inilah Allah, tapi dalam murkanya itulah neraka. Tapi umat Israel mengenal Allah dalam namanya. Cukup kita pulang jam 9. Nanti Anda mulai berpikir, kalau begitu Allah yang aku panggil itu siapa sebenarnya? Benarkah Allah yang ku kenal ini?
Musa tadi nggak mau pergi karena nggak tahu namanya kan gitu. Yang Allah hanya dikatakan apa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang namaku, aku adalah aku. Itulah sebutanku sampai selama-lamanya. Ku bikin satu pertanyaan. Kapankah kita katakan Allah itu gembalaku? Kapankah kita katakan Allah itu gembalaku? Baru kedua, kapankah kita katakan Allah itu Bapakku di surga? Kemungkinannya lebih tepat. Inilah yang pergumulanku kalau bisa. Kalau Anda tidak tahu apa-apa, bilang aja, aku seperti Musa. Nggak tahu aku Allah yang kepadanya aku berseru. Berilah aku berseru, supaya aku berjumpa dengan Allahku yang memberikan napas hidupku ini. Kan sederhana kan? Kalau Bapak kita tahu namanya, bisa membuat kita lahir ke bumi. Kalau Allah yang menciptakan roh tubuh kita ini, siapa namanya? Ataukah kita sama dengan penyembah berhala tanpa berpikir? Penyembah berhala itu dalam Alkitab tanpa berpikir mengaku engkaulah Allahku. Seperti ahli jampi tadi. Sekarang dia bisa bikin kata, dia bisa bikin darah. Tetapi sudah sampai masuk ke nyamuk, gak bisa lagi dia. Baru dia mengakui ini bukan Allahku. Ini benar dari Allah yang sana. Aku percaya di situ. Nenek moyangku mengaku ada Allah yang benar. Allah yang sama aku ini bukan Allah yang benar. Makanya dia mati. Allahku ini. Dan disitulah aku bergumul. Di mana Allahku yang benar itu? Siapa namanya? Jadi saya datang ke gereja hampir seperti Musa. Siapakah nama Allahku itu? Anda sudah pulang nanti sudah tahu namanya. Musa tahu nama Allah. Umat Israel tahu nama Allah. Tahu. Nah, kita ini orang Kristen ini siapa nama Allah kita? Bapa di surga, Roh Kudus, Tuhan Yesus, apa yang kita panggil? Apa yang kita panggil, kan itu yang menjawab. Ya. Kupilih saja satu. Kupilih saja satu, supaya jangan payah. Nanti kita bisa pikirkan, Galatia 2 ayat 2 itu siapa? Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Inilah dia. Tadi bukan Yesus di dalam hati Paulus. Sekarang itulah nyanyinya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus. Cukupkah? Ini mendalam. Bertobat Anda atau tidak bertobat Anda. Ini persoalan Firaun dengan Musa. Terus dia berjalan. Maka dengan sederhana, kalau begitu iman itu tidak akan jadi seperti bom. Dia berangsur demi selangkah-selangkah. Makanya benih jatuh di pinggir jalan, kan ini istilahnya, dan bertumbuh dia. Mari apa kamu katakan tadi, Pak? Bagaimana kamu memanggil nama Allah dulu? Ini yang sekarang. Kalau kamu berdoa makan, kita panggil nama. Bagaimana kamu berdoa? Atau tidur? Loh, kalau waktu dikasih kesempatan gak kamu jawab? Hah? Oke, apa mami kamu tanya? Ya Allah, aku adalah aku. Sepertinya bukan nama kemudian cinta ya. Jadi saya sudah tadi waktu Yesus dibunuh, dia mengatakan aku adalah pokoknya kebangkitan dan itu. Inilah dia. Ya, oke, nggak usah panjang kali, nanti sudah malam kita.
Kalau to the point ini kan sudah jam malam. Jadi kalau Anda berdoa tiap hari, bagaimana Anda memanggil nama Allah kita, kan sederhana. Tadi Allah katakan apa? Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Namaku, aku adalah aku dalam panggilan dari generasi kepada generasi. Kan itu the point. Ya, jadi boleh kita berdoa kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang berjumpa di tanah Median itu, di tanah Gunung Sinai itu. Kepadamu aku berseru. Bisa? Nah, itulah to the point. Karena inilah yang beriman kumaksudkan tadi. Oke, sederhana lagi supaya jangan kita bertele-tele. Kita ini kan pintar karena sudah diracuni setan kita supaya kita nggak jumpa dengan Allah kita. Iya. Ya. Kalau aku berdoa, Tuhan Yesus, gitu langsung aku. Tidak ada aku kenal Allah yang lain selain Engkau sendiri. Engkau akan datang sekali lagi, Engkau akan membangkitkan aku. Dosaku sudah Engkau ampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, ku puji namamu. Amin. Gitu. Kan to the point, panggil nama orang. Ya. Bisa aku panggil Bapak di surga dan sebagainya, itu nanti berikutnya. Tapi itulah to the point kelas 1 kita. Ini kan bicara soal namanya. Cukupkah atau ada yang mau ditanyakan? Kalau gitu, aku belum berseru kepada Allah. Bisa kamu katakan demikian? Aku belum connect nomor teleponku ini. Ya. Ada pendeta kita kemarin datang ke Banjar. Aku berdoa begini bang, katanya. Bapak yang di surga. Oh, kalau kau kenal Bapakmu di surga itu, cocok kali kau doakan itu. Siap mau pulang, datang lagi dia. Salah aku bang. Kenapa salah? Kalau itu namanya kenapa kau nggak panggil? Aku bilang. Kan sederhana. Ya. Lah aku kenal Bapak di surga, kata. Itu dari mana aku panggil nama Bapak di surga itu, aku bilang. Kata orang. Kata. Inilah pergumulannya si Ayub. Cerita Ayub itu pergumulannya cuma satu. Kata orang aku tahu. Sekarang aku telah melihat bahwa Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi. Engkaulah Allahku. Di situ pertobatannya si Ayub. Jadi pergumulan Ayub memungkinkan dia bisa mengenal Allah. Karena dia orangnya baik. Tapi dia tidak kenal Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuh. Nanti Anda baca lagi nanti Alkitab. Kita sudah baca Markus semua. Jadi Markus nggak akan Anda payah membacanya. Yesus mengusir roh jahat. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus memberi makan ini. Nah sederhana ya. Ya, coba nanti pikir-pikirkan. Entah di situnya kita makanya enggak. Karena iman artinya jumpa aku dengan orang yang bisa menolong aku. Itu iman. Katakanlah jumpa aku mobil ya. Oh ini mobilnya merek. Oh ini ke Kabanjahe. Beri mana aku? Naik aku langsung ke mobil itu. Itu nanti bawa aku sampai ke Kabanjahe. Tapi kalau semua mobil aku tahu, enggak akan sampai aku dibawanya ke Kabanjahe. Nah makanya tadi Musa nggak mau. Siapa namamu kalau ditanya umat Israel itu? Anda tadi sudah lihat betapa banyaknya berhala di Mesir. Allah-Allah Mesir itu kan bukan Sungai Nil berhala. Kata berhala. Ular berhala. Makanya siapa namamu? Ini tadi, pasti jelas dia. Nah kita juga sekarang ini. Kalau kita berbicara soal pasca ini nanti karena aku lewat. Kan gitu di sini. Pribadi ini lewat. Ya, aku akan membunuh anak ang sulung, kan gitu nanti. Ya, dan tetapi aku melewati rumahmu karena sudah ada darah di depan pintumu, gitu. Ya. Cukupkah sampai di situ? Sudah kita bisa memanggil nama Allah kita dengan benar? Atau kita enggak? Bisa, apa kata orang? Enggak aku kenal pun kalau itu katanya dia. Nah, makanya akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mengenai kuasaku kunyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi mengenai namaku kepadamu ku kasih tahu. Makanya sebelum Yesus lahir ke dunia, tidak bisa tidak, harus diberi namanya. Supaya Allah yang sudah menyatakan namanya di Gunung Sinai, inilah yang lahir di kandang domba itu. Berilah namanya Yesus. Aku adalah aku. Sama sekali dengan ini. Yahweh.
Joshua, Yesus. Itulah Allah yang satu-satunya. Makanya Yesus yang pernah dilarang, jangan khotbahkan itu, kata orang-orang Israel. Kalau Allah Bapa mereka nggak keberatan. Apalagi Allah pencipta langit dan bumi mereka nggak keberatan. Tetapi yang keberatan mereka, jangan beritakan nama Yesus ini. Kan itu membuatnya Petrus dipenjarakan. Ya, tapi Petrus katakan, mana baik, lebih baik taat kepadamu daripada taat kepada Allah. Tidak mungkin kami tidak mentaatinya. Tidak ada nama lain di atas bumi ini kita bisa selamatkan selain daripada nama Yesus yang sudah ditetapkan itu. Nah, inilah membuat kita nggak lagi sembarangan kupikir. Itulah Paskah tadi. Tapi kalau kamu biasa berdoa Bapa kami di surga, silakan. Ini sudah kudebatkan ini di Trinity di Kota Perth. Aku ikut kuliah, aku tanya dia, apakah aku selamat Pak kalau aku panggil nama Yesus saja? Gak bisa dijawab tepat itu, tapi tambahkanlah yang lain. Bapa di surga semua kita tahu. Tapi kita gak diselamatkan Bapa di surga kah? Atau Bapa di surga menyelamatkan Anda? Makanya waktu kami Paskah di sana itu kali, kita sikat nama Yesus yang menyelamatkan kita. Kita ambil makna Paskah bagi kita. Terjadi keselamatan di Mesir. Kita juga makna Paskah keselamatan. Salah sekali total khotbah itu. Bukan makna Paskahnya menyelamatkan. Aku adalah akunya yang menyelamatkan. Yesusnya ini yang menyelamatkan. Orangnya ini yang menyelamatkan. Inilah Allahku. Karena Allah yang lewat. Bukan Paskahnya yang lewat. Allahnya yang lewat. Coba nanti renungkan. Kita kan ini seminar. Jadi enggaknya bisa patokkan kali. Oh ini begini-begini. Enggak. Karena kita kan mau menambah pengertian kita. Makanya bukunya kitab Keluaran. Nanti Paskah perjanjian barunya itu ya pasti Yesus ya. Itu nanti nggak bisa lagi karena kita sudah di dalam perjanjian baru. Gitu. Cukup pas 9.15 kita pulang. Terlalu sulit atau terlalu mudah seminarnya? Bisa ku kurangi kalau terlalu sulit. Atau sudah dikoreksi kita ini. Sudah salah kebiasaannya. Bapak di surga tiap hari. Kapan mulai disebut Allah itu Bapak di surga pun aku nggak tahu. Kitab Keluaran ada Bapak di surga. Kan ini kitab Paskah. Jadi kapan mulai Bapak di surga itu muncul? Anda kan sudah menerima Yesus. Jadi bagaimana caranya kupikir? Atau Anda akan katakan, barang siapa yang sudah mengenal anak, sudah mengenal Bapa, ikuti gak jalur tunai. Jadi Bapa itu sama dengan Yesus. Kan ke situ nanti larinya. Tapi siapa yang nanti datang dari surga, Bapa atau Yesus? Jadi nanti kan tambah bingung kamu. Tapi kurasa ini pribadi. Jadi kamu gak bisa berdoa kepada Bapa di surga. Aku bisa berdoa kepada Bapa di surga dengan pengertian yang jelas bahwa Yesus itulah Allahku. Dia yang menyatakan diri kepada aku. Sejauh yang dikatakan Yesus itu Bapa di surga, sejauh itulah ku terima. Bukan ku terima dari orang lain. Ya itu maksudku. Makanya orang Tibet itu di situ dia nggak pernah dapat pengajaran. Aku mau datang lagi kata. Kita ini apa kata orang itu kita terima. Bukan apa yang aku alami. Kan ini tadi dialaminya. Beriman itu kan dialami. Ya. Sampai di sini besok kan masih sambungnya. Besok kita ceritakan sampai di mana Firaun bisa mengenal Allah. Tapi PR kita sudah pertama sekali. Karena Musa bertanya tentang nama Allah. Aku mesti tahu nama Allahku sendiri. Supaya aku memanggil nama Bapakku itu. Kalau Bapak itu kan nama jenis. nanti tambah bingung kamu. Tapi kalau nama itu bukan. Ya, itu nama pribadi. Ya. Kalau Bapak itu kan nama jenis ya. Semua laki-laki kan sudah jadi Bapak kalau dia sudah berkeluarga. Tapi kalau nama tidak pernah berubah. Ini nama. Kurasa itu pergumulan Musa.
Karena kritis sekali orang Israel itu mengenai Allah ya. Ya, bagaimana nanti bisa bawanya gitu. Jadi bisakah? Cukup kita pulang dulu, besok kita sambung jam 4. Oke, secara penutup. Perhatikan selangkah demi selangkah yang dibuat Allah. Sehingga nanti Firaun bisa menjadi percaya, Musa bisa menjadi percaya, umat Israel bisa menjadi percaya. Supaya nanti waktu kita jumpa kebangkitan, nah itu nanti nyambung dia. Karena nanti akan minggu sudah 3 jam dikasih, itu semua soal kebangkitan. Jadi Paskah itu menyangkut ini kan keselamatan materi ya, jangan nanti kita pula rohanikan ini. Ya, baru nanti ada rohani keselamatan jasmani. Kita berdoa. Bagaimanapun kami mendengar cerita Allah kami itu. Itulah Allah yang waktu masa Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itulah Allah yang di dalam sejarah Mesir. Itulah Allah yang ada di tengah-tengah kami. Firman menjelma menjadi manusia. Ada namanya Yesus. Terpujilah namamu. Kalau Musa bertanya tentang namamu, kalau kami belum pernah memikirkan siapa nama Allah kami itu dan siapakah kami sebut, kami berdoa supaya dalam Paskah ini tidak salah kami memanggil namamu. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Berilah kami keyakinan yang teguh bahwa sudah benar kami memiliki hidup kami dengan juru selamat kami namanya Yesus yang disembelih di hari raya Paskah yang dirayakan ini. Waktu kami kembali, Roh-Mu yang kuduslah yang berbisik kepada kami bahwa inilah Allahku dan kepadanya aku sujud dan lutut dan beribadah dan kepadanya lah yang aku dengarkan perintahnya. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin.